Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Hadian, NIM 20410501098. Saya dari kelas PS3 ingin menjelaskan makalah saya yang berjudul Keseimbangan Kurva ISLM Makro Islam. Pengertian konsep ISLM. Model ini dalam ekonomi makro Keynesian yang direpresentasikan sebagai grafik yang terdiri dari kurva IS dan LM berpotongan untuk menunjukkan ekuilibrium jangka pendek antara suku bunga dan output. Kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapat nasional Y dan tingkat bunga I pada pasar barang. Sedangkan pada kurva LM adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional Y dan tingkat bunga I pada pasar uang. Kurva IS adalah kurva yang berasal dari investasi dan tabungan, sedangkan LM itu berasal dari permintaan akan uang dan penawaran uang. Sehingga kurva ISLM merupakan kurva yang menggambarkan bagaimana interaksi antara pasar uang IS dan pasar uang LM. Kurva ISLM mempresentasikan model ISLM yang menunjukkan keseimbangan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional output dalam jangka pendek soft run equilibrium. Yang kedua yaitu pengertian pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah di mana sebuah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawaran adalah suatu barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Kurva IS juga menyatakan investasi dan tabungan dengan asumsi perekonomian tertutup di mana ekspor adalah nol. Maka pengeluaran yang direncanakan sebagai jumlah konsumsi C, investasi yang direncanakan I, dan pembelian pemerintah G. Dalam rumus E sama dengan C plus I plus G, di mana C sama dengan C dalam kurung Y min T tutup kurung. Persamaan ini menunjukkan bahwa konsumsi tergantung pada pendapatan disposable Y dalam kurung Y min T tutup kurung, yang merupakan pendapatan total Y dikurangi pajak T. Diasumsikan investasi yang direncanakan tetap I dan kebijakan fiskal tingkat pembelian dan pajak pemerintah adalah tetap G dan T, sehingga dikombinasikan menjadi E sama dengan C buka kurung Y min T tutup kurung plus I plus G. Selanjutnya, perekonomian berada dalam keseimbangan ekuilibrium ketika pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Asumsi ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika rencana orang-orang telah direalisasikan, mereka tidak mempunyai alasan untuk mengubah apa yang mereka lakukan. Mengingat Y sebagai GDP aktual tidak hanya pendapatan total tetapi juga pengeluaran total atas barang dan jasa, sehingga dapat ditulis kondisi keseimbangan sebagai berikut.
pengeluaran aktual garis miring Y sama dengan pengeluaran yang direncanakan garis miring E. Dapat disimpulkan, kurva IS menunjukkan kombinasi dari tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk barang dan jasa. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan-perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Dan yang ketiga, permintaan pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real. Dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan, karena itu kurva LM miring ke atas. Kurva LM akan bergeser bila permintaan dan penawaran uang berubah. Jika ada penambahan jumlah uang beredar, permintaan uang tambahan, maka kurva LM akan bergeser ke kanan dari LM0 ke LM1. Begitu pula sebaliknya, jika jumlah uang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM bergeser ke kiri. Yang keempat yaitu keseimbangan kurva IS LM. Keseimbangan umum atau disebut keseimbangan IS LM merupakan keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dan sektor keuangan suatu negara. Keseimbangan umum terjadi pada waktu pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Saat terjadi keseimbangan, umumnya besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan yang terjadi baik di pasar barang maupun pasar uang. Keseimbangan tersebut terjadi ketika kurva IS dan LM berpotongan dan tingkat suku bunga dan pendapatan nasional yang sama (titik E). Untuk membuktikan bahwa dalam model IS LM kegiatan perekonomian akan mencapai keseimbangan di titik E, perlu diperhatikan keadaan-keadaan dan penyesuaian yang berlaku apabila kegiatan ekonomi digambarkan oleh titik yang berbeda. Dari persamaan ini dapat disimpulkan suku bunga ekuilibrium tergantung pada per meter kebijakan fiskal yang terkandung dalam multiplier A serta pada jumlah uang yang real. Jumlah uang real yang lebih tinggi akan mengakibatkan suku bunga menjadi lebih rendah. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan antara I dan Y pada saat pasar barang dalam kondisi
equilibrium. Sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menghubungkan antara kurva Y dan I pada saat pasar uang dalam kondisi equilibrium. Jika kurva I dan kurva LM bertemu pada satu titik, maka titik I, Y tersebut menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi di pasar barang maupun pasar uang. Keseimbangan I dan LM merupakan keseimbangan dalam perekonomian. Pada gambar di atas, keseimbangan terjadi pada titik A, yaitu pada tingkat pendapatan sebesar Y dan tingkat bunga sebesar IO. Dalam keseimbangan ini diasumsikan pasar uang dan pasar barang dalam kondisi equilibrium. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.